Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tetap orang tua walau sudah tua. Dan ini merupakan perbincangan bagian yang pertama dari topik ini. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, semua orang menyadari bahwa tidak mudah menjadi orang tua itu Bapak ya. Banyak yang berpikir kalau sekolahnya sudah selesai, tugasnya selesai. Ternyata enggak juga gitu Bapak ya. Dengan berjalannya waktu, kalau Tuhan masih izinkan umur panjang, maka masalah-masalah dengan anak ini tetap ada ya Bapak. Apakah pengalaman yang panjang itu tidak membekali orang tua ini gitu Bapak? Saya kira membekali, tapi memang ya pada setiap fase akan ada masalah. Nah, termasuk pada waktu anak-anak itu sudah akil balik Pak Gunawan. Nah, jadi bagaimanapun juga ya kita sebagai orang tua, meskipun kita sudah ada usia, ya tetap kita harus menghadapinya. Kita harus menjadi orang tua bagi anak-anak dan menolong mereka. Jadi ada waktu-waktu kita ini waktu anak-anak masih muda nggak punya masalah Pak Gunawan. Tapi justru masalah itu munculnya setelah anak-anak akil balik. Nah, jadi ya kita mau lihat pada kesempatan ini beberapa masalah yang umum terjadi suatu anak-anak itu sudah dewasa. Ya, walaupun pada masa anak-anak itu tetap ada persoalan itu Pak dengan anak-anak. Cuman persoalannya ini berbeda dengan ketika mereka sudah selesai kuliah, lalu bahkan sudah bekerja, bahkan sampai sudah mereka itu berumah tangga. Masalah-masalah itu rasanya tidak habis-habisnya gitu Bapak. Ya, dan ini kira-kira apa yang Pak Paul ingin sampaikan masalah-masalah yang sering kali timbul itu? Yang pertama adalah masalah pilihan studi dan karir. Kadang anak memilih jurusan studi dan karir yang kita lihat keliru ya, karena tidak pas dengan dirinya. Masalahnya adalah anak tidak bersedia menerima nasihat yang kita berikan. Nah, apa yang mesti kita berbuat jika itu yang terjadi? Saya sarankan, ya tugas kita hanyalah memberikan pengarahan supaya anak menyadari plus minus pilihannya itu. Kemudian ya kita serahkan keputusan akhir kepada anak. Walau kita tahu ya anak itu akan mengambil pilihan jurusan dan karir yang salah, kita tidak dapat berbuat banyak. Makin kita menyuarakan ketidaksetujuan kita, makin anak bersikukuh. Jadi saran saya ya udah lebih baik biarkan setelah kita memberikannya masukan. Nah, ini kadang-kadang orang tua itu memang sudah punya rencana sejak awal. Sebelum anak itu sekolah, itu sudah diarahkan ke salah satu jurusan yang mungkin tidak cocok dengan anak itu. Betul, jadi kadang memang kesalahan ada pada orang tua. Orang tua itu memilihkan jurusan kepada anak yang sebetulnya nggak pas dengan anak, sehingga akhirnya anak juga nggak mengikuti, atau ya mengikuti apa yang orang tua sarankan, tapi di tengah jalan akhirnya berhenti. Tapi ada kalanya memang anak salah memilih, sebab kita nggak bisa juga hindari kenyataan. Kadang-kadang tuh pengaruh teman kuat. Teman-teman misalnya berkata ambil ini aja, ambil itu aja, atau dia mau tetap bersama dengan teman-temannya sehingga dia akhirnya masuk ke jurusan tersebut. Atau dia udah lulus, dia dapat tawaran kerja, tapi dia pikir mendingan ambil yang ini aja dah. Tapi sebetulnya kita udah lihat ini pilihan kurang baik. Perusahaannya misalnya kita lihat kurang begitu mapan atau apa. Tapi sekali lagi ya dia nggak mau dengarkan kita, dia tetap ambil saja. Nah biasanya kalau kita paksakan kehendak kita akhirnya jadi ribut. Tapi kalau nggak diberikan pengarahan Pak Paul ya, anak-anak itu juga kadang-kadang kesulitan setelah lulus SMA ini mau kemana? Ya, tentu kita mesti memberikan masukan apa yang kita lihat ya, karunia-nya dia, kekuatannya dia. Kalau perlu juga kita rujuk dia untuk dievaluasi oleh seorang psikolog atau konselor, sehingga dia bisa lebih jelas ya melihat kira-kira apa tuh jurusan yang cocok buat dia. Tapi ya kadang-kadang anak yang nggak mau ikuti itu akhirnya memaksakan diri studi, akhirnya di tengah jalan mogok,
Nah, dia masih ulang lagi, ada yang mau ulang lagi, ada yang nggak mau ulang lagi. Akhirnya ya nggak bisa teruskan karir, nggak bisa teruskan kerja, harus misalnya banting setir. Nah, banyak hal yang bisa terjadi, dan kita sebagai orang tua tuh nggak bisa nggak kesel kalau lihat hal itu, karena kita sudah bilang ya, kita sudah beritahu dia, tapi dia nggak mau dengar. Nah, sekarang udah habiskan waktu begitu banyak, akhirnya nggak jadi, atau udah habiskan uang begitu besar, akhirnya juga nggak jadi. Nah, ini kan keluhan yang kadang kita dengar dari orang tua. Maka udah keluarkan uang, ada yang sampai berminat-minat sekolah. Memang masalahnya bagi orang tua kan di situ, Pak. Kita itu sudah membiayai dengan jumlah yang cukup banyak, tetapi kalau yang dipilih itu tidak sesuai dengan yang kita pandang, kan ya tidak bisa dibiarkan gitu, Pak. Ya, kadang anak-anak jadi kita lihat, aduh kok milih jurusan, pokoknya hanya pikir sukanya apa gitu, nggak pikirkan juga ya kira-kira bagaimana masa depannya dengan jurusan tersebut. Nah, akhirnya ya anak-anak benar setelah lulus nggak bisa kerja, akhirnya mesti ulang lagi, mesti pilih bidang yang baru atau apa, atau kita udah lihat dia nggak gitu cocok, dia nggak gitu bisa, tetap maksakan harus masuk ke sana. Akhirnya benar-benar udah gitu nggak bisa masuk kerja karena nggak keterima, karena keterampilannya nggak memadai, jadi akhirnya hidupnya berantakan. Nah, ini mengesalkan hati kita sebagai orang tua, tapi ya memang kita nggak bisa berbuat banyak selain dari memberikannya masukan. Iya, tetapi kalau dibiarkan atau hanya diberikan masukan gitu, kemudian nanti suatu saat ternyata memang itu merugikan anak ini bisa marah juga kepada orang tuanya. Sudah tahu saya salah, jalannya kok nggak diarahkan dengan keras gitu loh, Pak. Ada anak yang memang ya bukannya memikul tanggung jawab, malah menyalahkan orang tua. Harusnya orang tua lebih keras lagi. Ya, tapi kita harus beritahukan bahwa waktu kita ini mau ngomong keras sama dia, lebih memaksakan kehendak kepada dia juga marah, dia nggak senang. Nah, kita ini berpikir daripada dia nanti nggak mau sekolah sama sekali, udah kita biarkan. Nah, tapi kita sudah kasih tahu dia bahwa kira-kira ini akan terjadi, dan sekarang benar terjadi seperti itu. Ya, kalau masih sempat diperbaiki itu masih bisa ditolerir gitu, Pak Pak ya. Tetapi kalau sudah terlanjur jauh ini kan sulit itu, Pak Pak. Biasanya kitanya sendiri ya sebagai orang tua masih rela menolong. Ya, kita bagaimanapun juga lihat ya anak kita, ya kita udah dah nggak apa-apa, meskipun udah habis uang banyak, buang waktu banyak, tapi ya udah kita tetap tolong. Nah, yang biasanya tuh justru nggak mau memulai lagi adalah si anak, Pak Gunawan. Mereka berkata, buat apa? Udah males, udah nggak mau sekolah, mau carinya yang kerja yang gampang aja atau apa. Nah, biasanya merekanya lah yang nggak mau teruskan lagi. Kitanya tetap bersedia kok. Kita pokoknya mau melihat anak kita masa depannya baik. Persoalan yang lain yang timbul apa, Pak? Masalah kedua yang kadang timbul setelah anak dewasa adalah masalah pilihan pasangan hidup. Nah, masalah ini peka ya Pak Gunawan, karena dampak komentar kita yang negatif dan tidak mendukung bisa berujung panjang, baik pada pernikahannya maupun relasi kita dengan menantu. Jadi, apakah yang mesti kita perbuat bila kita tidak menyetujui relasinya? Maksudnya kita lihat, ya memang nggak cocok. Pada prinsipnya, lebih baik ya jelas daripada mengambang. Dalam pengertian, jika kita tidak setuju, katakanlah kita tidak setuju, daripada memberi kesan setuju tapi sebenarnya tidak. Terpenting adalah objektif dan alkitabiah. Artinya alasan kenapa kita tidak setuju itu mesti objektif dan juga alkitabiah, daripada sekali lagi ya mengambang, ya nggak apa-apa, nanti lihat saja, doalah, apalah, enggak. Mending kalau kita memang ini nggak cocok, ini nggak baik, kita katakan apa adanya, meskipun kita tahu dampaknya memang bisa panjang. Tapi kalau kita lihat memang ini relasi yang nggak sehat, ini bisa benar-benar mempengaruhi anak kita secara buruk, nah kita memang lebih baik tegas. Tapi memang ada beberapa faktor yang lain, Pak Kuliah, yang membuat orang tua itu katakan ya pasrah saja sama anak, itu pilihanmu, no? Walaupun kita tahu ini agak kurang baik, tetapi untuk menasehati itu misalnya karena anak kita itu sudah usianya sudah agak banyak gitu Pak Boleh, atau ya kita ingin cepat-cepat anak kita itu menikah ya. Lalu ya dibiarkan aja sudah gitu. Ya, kadang-kadang ya kita ini orang tua jadinya kompromi Pak Gunawan.
kita tahu memang kurang cocok atau apa, tapi ya udahlah, daripada anak kita sendirian ya lajang, udah kita biarkan aja gitu. Tapi ya kita mesti ingat sebetulnya masalah itu nanti akan muncul, tinggal tunggu waktu aja. Nah, jadi ada baiknya kita sebagai orang tua memberitahu anak kenapa kita nggak setuju, ya. Dan yang saya minta adalah alasannya mesti baik. Nah, saya paparkan beberapa contoh dasar ketidaksetujuan yang saya anggap objektif dan baik ya, atau alkitabiah. Pertama adalah kalau anak kita itu bersama dengan orang yang karakter atau perangainya buruk. Kita mesti ngomong terus terang bahwa perangai dia nggak baik, ya. Misalnya mau menang sendiri, egois, nggak memperhatikan, mempertimbangkan orang, atau temperamental, maunya nggak marah aja, cepat tersinggung atau apa. Jadi kalau kita lihat perangainya nggak baik, ya kita katakan. Atau kebiasaan hidup yang buruk, Pak Gunawan. Ada orang yang nggak ada disiplin sama sekali, kerja semau-maunya. Jadi akhirnya kita lihat, waduh, kalau anak kita menikah sama dia, ini berabe sekali. Atau latar belakang keluarga yang buruk. Kita mungkin kedengaran kok kejam, kok anak nggak dikasih ya hubungan sama orang ini karena latar belakang dia buruk. Tapi kita memang mau realistik mengatakan bahwa ada kalanya latar belakang yang buruk itu mempengaruhi anak secara kuat sekali, sehingga akhirnya tuh setelah dewasa pun relasinya dengan orang terganggu, ya, jiwanya juga terganggu. Atau yang lain adalah relasi dengan orang yang buruk. Teman, misalnya anak kita berpacaran dengan orang yang nggak punya teman, Pak Gunawan. Akhirnya kita tanya, benar nggak punya teman? Dan kenapa nggak punya teman? Karena teman-teman nggak ada yang tahan dengan dia. Nuntut sana, menuntut sini, nyalain orang, ngomongin orang. Apakah anak kita akan bisa cocok sama dia, akan bahagia dengan dia? Atau kita tahu anak kita sejak masih pacaran ribut terus sama dia. Kita tahu anak kita sering pulang, nangis, apa, sedih, ribut sama pacarnya, tapi mau kawin. Ya, nggak cocok. Dan yang terakhir dan yang juga penting adalah iman yang berbeda. Atau anak kita itu berpacaran dengan orang yang nggak beriman sama sekali. Nah, kita tahu ini bukanlah relasi yang Tuhan kehendaki. Iya. Biasanya orang kalau sudah jatuh cinta itu kan susah untuk diberitahu gitu Pak Pol ya. Nah, mereka selalu berdalih, ya orang kan bisa berubah, dan yang pacaran itu nanti yang menikah ya saya, bukan papa mama gitu. Nah ini orang tua agak tersudut gitu Pak Pol. Betul, kita memang ya pada akhirnya ya nggak bisa ya memaksakan anak, itu udah kenyataan Pak Gunawan. Tapi ya enggaknya kita mesti mengingatkan, karena ini tugas kita. Saya udah melihat berkali-kali Pak Gunawan, jadi ada orang yang memang kesel sekali lihat anaknya pacaran sama orang yang memang kelihatan sekali perangainya kurang baik. Akhirnya benar, setelah menikah anaknya itu benar-benar jadi anak yang hilang. Kenapa? Sebab istrinya itu nggak kasih anak itu bergaul dengan orang tuanya sama sekali. Ada pertemuan dengan keluarga atau apa, nggak pernah dikasih ikut. Dan benar-benar kasih sikap yang bermusuhan sekali. Sifat-sifatnya kelihatan semuanya jelas sekali. Memang kasihan anak itu, anak yang lahir dibesarkan dalam keluarga yang nggak harmonis, orang tuanya bercerai, tapi ya dampaknya pada si anak buruk. Jadi kadang-kadang ya kita mesti bilangin anak kita, kamu kasihan, dia keluarganya nggak baik, nggak apa-apa, itu baik, kasihan. Tapi kamu juga harus lihat dampak dari kondisi keluarganya yang buruk itu pada diri dia. Jangan sampai nanti ini akan justru ya menyusahkan kamu dalam pernikahan. Iya, tadi Pak Paul singgung tentang perbedaan iman dan keyakinannya gitu Pak Paul ya. Itu bagaimana pengaruhnya di dalam hubungan orang tua dengan anak yang mau menikah dengan orang yang berbeda iman gitu Pak Paul? Biasanya masalahnya itu ada beberapa ya. Pada kalanya gara-gara berbeda iman, maka nanti akan berbeda juga nilai-nilai hidup. Ya, jadi misalnya nih ya, kalau anak-anak itu berpacaran dengan orang yang ngasih iman, nilai-nilainya nggak sama, nanti bagaimana dia bisa menyesuaikan, menyelaraskan juga susah. Atau nanti waktu dia punya anak juga nggak gampang, bagaimana nanti anak-anaknya itu dibesarkan. Nah, itu masalah-masalah yang anak kita harus pikirkan.
kalau memang mau bersama dengan orang yang tidak seiman. Nah, berkaitan dengan itu, ada masalah yang juga kadang-kadang timbul ya Pak Gunawan, yaitu pilihan iman kepercayaan. Anak kita ini waktu kecil ya ikuti apa yang kita putuskan, apa yang kita anut, tapi setelah dewasa belum tentu dia bersedia memeluk iman kepercayaan kita. Nah, jika itu yang terjadi, dapatnya kita melakukan beberapa hal ini. Pertama, ajaklah dia untuk berdialog ya. Dengarlah dasar penolakannya, kenapa dia nggak mau memeluk iman kepercayaan kita. Dan jika ada kesalahan dari pihak kita, ya kita itu terlalu memaksakan atau apa, ya kita akui, kita bisa minta maaf. Bila anak tetap memutuskan untuk meninggalkan iman, ya kita mesti tetap pelihara relasi dan menunjukkan kasih kepadanya tanpa memkompromikan batas. Artinya kalau kita memang nggak setuju, ya kita nggak setuju. Kita nggak harus menyetujui apa yang dia lakukan. Misalkan gara-gara yang meninggalkan iman, hidupnya menjadi hidup yang sangat berbeda dengan kita. Nah, kita nggak mesti berkata saya akan ikuti dan saya akan terima. Enggak. Jadi kadang-kadang kita tetap harus menarik batas yang jelas. Nah, di sini kadang-kadang orang tua sendiri tidak bisa secara jelas menunjukkan imannya gitu. Artinya dia terlalu banyak berkompromi. Sehingga buat anak iman itu menjadi persyaratan yang nomor sekian gitu, yang nggak terlalu diperhitungkan. Betul. Jadi memang salah. Kadang-kadang salahnya ada pada kita ya Pak Gunawan. Kita itu memang nggak memperlihatkan bahwa iman kita itu penting ya. Sehingga anak-anak juga nggak melihat itu penting. Nah, akhirnya sebagai dewasa ya udah dia kompromikan, atau dia nggak lagi anut, dia buang iman kepercayaannya. Nah, tapi kalau iman itu penting buat kita, nah kita mau anak-anak kita juga menganut iman yang sama, sudah tentu ya ini sangat mengecewakan kalau anak kita berkata enggak, saya nggak mau ya, saya mau menjadi diri saya nggak mau memeluk agama yang papa mama yakini. Ya, dan orang tua kan berpikir nanti kalau menikah kan ya sudah meninggalkan kita, jadi tidak terlalu mengganggu kita gitu loh Pak, sebagai orang tua. Iya, ada orang tua yang memang udah dah nggak apa-apa, ini pilihan dia, udah biarkan aja. Nah, saya pribadi ya nggak mau ya bersikap seperti itu kepada anak, seolah-olah iman kepercayaan itu tuh nggak penting, sehingga ya nggak apa-apa kalau kamu nggak mau. Enggak, kita mau kasih lihat bahwa ini penting, dan bahkan dalam hidup kita masalah iman adalah masalah terpenting. Jadi waktu dia memutuskan nggak mau menganut iman kepercayaan kita, nah kita harus juga memberitahu dia bahwa ini adalah hal yang sangat melukai kita. Iya, walaupun mau tidak mau kan orang tua harus memberikan restu terhadap anaknya yang menikah dengan perbedaan agama itu Pak Bos. Iya. Kadang-kadang memang itu yang terjadi, tapi ya memang kita nggak bisa berbuat banyak Pak Gunawan dalam kasus seperti itu. Ya ini kita harus memang biarkan. Iya. Ada masalah lain yang seringkali menimbulkan persoalan bagi orang tua Pak Bos. Yang kadang timbul adalah pilihan gaya hidup dan nilai moral. Sudah tentu bila anak memilih gaya hidup yang syarat dengan dosa, ya kita mesti mengambil sikap yang jelas lewat langkah-langkah berikut ini. Misalnya yang pertama, kita tidak boleh bersikap pelin-pelan. Kita nggak boleh ya berkata kita tidak menyetujui apa yang dia perbuat, tapi kita menikmati buahnya. Misalnya, anak kita itu tuh terlibat dalam perbuatan kriminal, menyelundup lah, ya melakukan hal-hal yang salah lah, membuat dokumen-dokumen palsu lah atau apalah. Nah, terus kemudian dia kasih kita uangnya dan kita terima, tapi kita terus juga ngomong kamu nggak boleh begitu, tapi kita terimain uangnya yang dia berikan. Nah, nggak boleh. Kalau kita nggak setuju apa yang dia lakukan itu salah, kita tolak. Kita nggak mau menikmati buah dari perbuatannya yang salah. Terus yang kedua, kalau anak kita mempunyai gaya hidup yang begitu syarat dengan dosa, kita mesti membatasi dan mengubah relasi. Kita tidak lagi akan seakrab dulu. Jangan sampai kita kasih sikap sama aja, nggak apa-apa, tetap aja pulang ke rumah ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Nah, saya mau kita ini memberikan sikap yang jelas. Enggak. Kalau kamu hidup seperti begitu dalam dosa, saya nggak akan pura-pura bermulut manis memberikan kesan seolah-olah ini nggak mengganggu saya. Enggak.
Kita harus kasih tahu anak kita ini sangat mengganggu kita, karena kita tahu dia sedang menumpuk dosa di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah, kalau anak kita hidup seperti begitu, kita jangan menutupi perbuatannya, apalagi membelanya. Ada orang tua yang membela anaknya, walaupun anaknya salah perbuatan atau mencari nafkahnya dengan cara yang nggak benar. Enggak, kita katakan apa adanya, kita nggak mau bela-bela. Nah itu ada orang tua yang tahu bahwa anaknya itu korupsi di tempat kerjanya gitu. Orang tuanya tahu dengan jelas bahwa anaknya korupsi, kaya itu karena hasil korupsi itu. Tetapi untuk menegur, dia itu kesulitan gitu Pak. Karena anaknya selalu bilang, ya teman-teman di kantor juga melakukan ini semua gitu. Ini bagaimana Pak? Sikap yang harusnya ditunjukkan oleh orang tua adalah, ya selain menegur, menolak ya untuk menerima pemberian dari anaknya. Kita tahu anaknya itu melakukan hal yang salah, jadi kita nggak mau mencicipi hasil kerjaannya yang nggak benar itu. Dan kita juga memberikan sikap yang jelas bahwa kita nggak suka dengan apa yang dia lakukan. Jadi tetap kita itu ya, meskipun mengasihi dia adalah anak kita, tapi kita kasih sikap bahwa kita nggak suka dengan apa yang dia lakukan. Jadi saya nggak mau anak itu tuh merasa nggak apa-apa kok. Ya, dia berbuat apapun, orang tuanya akan selalu dengan senyum dan tangan terbuka menyambutnya. Enggak, kita nggak akan putuskan hubungan, kita adalah orang tua dan itu nggak pernah bisa berubah. Tapi waktu kita melihat anak kita itu seperti itu, kita harus memberikan sikap yang jelas. Kita nggak suka dan kita ini nggak akan menoleransi relasi kita dengan dia itu nggak akan sama lagi. Jadi anak tahu bahwa perbuatannya ada konsekuensi. Ya karena anak itu juga berpikir nggak mungkin ayahnya akan melaporkan kepada yang berwajib gitu bahwa dia korupsi, sehingga dia tetap melakukan korupsinya. Tapi bagi orang tua yang melihat hal itu nggak senang sekali gitu Pak, nggak memberikan kebanggaan. Ya, jadi ya memang ini hal-hal yang kadang-kadang terjadi Pak Gunawan ya. Anak kita itu tuh nggak selalu hidup jalannya lurus. Kadang-kadang dia memang ya menempuh jalan yang salah. Ada lagi mengenai gaya hidup Pak Wali itu. Kita tahu bahwa anak kita itu berpacaran dengan temannya yang sejenis gitu, homoseks atau lesbian gitu. Ini buat mereka itu gaya hidup, tetapi buat orang tua kan ini sesuatu aib gitu Pak Wali. Ya, apa yang harus kita lakukan tentu memang harus menegur, menyampaikan kepadanya apa yang dia kerjakan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi Pak Gunawan, begitu anak-anak sudah dewasa, ya kita nggak bisa terlalu berbuat banyak ya. Kita hanya bisa memang menyampaikan teguran kita. Iya. Mungkin masih ada hal yang kelima Pak Paul. Yang kelima adalah menyangkut relasi kita dengan menantu dan besan. Artinya ya muncul masalah ya dengan menantu kita, dengan besan kita. Nah bila itu yang terjadi, kita mesti melakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, introspeksi diri ya. Jika ada dosa atau kesalahan pada diri kita, akui di hadapan menantu atau besan kita dan minta maaf kepadanya. Ya, kita mesti melakukan bagian kita, yaitu meminta maaf, mengambil inisiatif, memberi maaf, kemudian menyerahkan selebihnya kepada Tuhan. Ya, kadang kita juga ya berbuat hal-hal yang nggak tepat ya. Misalnya dalam ya kekesalan atau apa, kita mengeluarkan kata-kata bahwa ya ngapain kamu menikah sama dia orang nggak punya, nanti kamu jadinya dibebani oleh dia atau oleh keluarganya. Nah akhirnya kedengaran oleh besan kita, akhirnya besan kita tersinggung sekali, sakit hati sekali. Nah kita mesti introspeksi ya, kalau memang ada masalah yang timbul gara-gara kita ya kita harus akui. Tapi bila kesalahan ada pada menantu atau besan, nah jangan menegurnya secara langsung, bicarakanlah dengan anak, kemudian serahkan masalah itu kepada anak. Anak dalam posisi terjepit ya, jika kita menekannya, dia bertambah stres. Jadi ya tunjukkan pengertian kepada anak, kita menghormati dia, jadi kita hanya ngomong sama dia saja, jangan langsung ngomong dengan menantu atau besan kita. Dalam hal ini sulit bagi si anak itu Pak Wal ya, nanti harus berhadapan dengan istrinya atau suaminya sekaligus dengan mertuanya gitu. Apakah ini kita tidak mengalihkan tanggung jawab kita kepada anak itu berarti? Karena gini Pak Gunawan, kalau kita langsung tegur menantu kita atau besan kita, biasanya tuh hubungan kita tuh akan rusak, boleh dikata selama-lamanya. Jadi mendingan kita ngomong dengan anak kita aja,
kemudian kita serahkan kepada dia, baiknya bagaimana, asal anak kita tahu, itu daripada kita ngomong langsung. Sekali lagi ya, anak dengan orang tua hari ini bertengkar, besok ya bisa rujuk. Tapi kalau menantu dengan mertua bertengkar, ya rujuknya bisa bertahun-tahun kemudian. Ya, dan dalam hal ini Pak Paul, apakah orang tua ini tadi tidak menjadi beban bagi anaknya sehingga menimbulkan stres yang lebih berat lagi? Nah, udah tentu ya, kalau kita tahu anak kita udah terlalu stres, ya kita nggak mau tambahin stres, ya udah kita memilih untuk diam aja, nggak usah ngomong. Tapi kalau kita tahu bahwa mungkin anak kita masih bisa ngomong dengan istrinya atau suaminya untuk menegur atau apa, ya kita beritahu dia saja. Tapi sekali lagi, kalau anak kita berkata ya mendingan jangan sekarang, nanti jadi tambah runyam, ya udah kita juga biarkan. Ya, terutama kalau kesalahan itu ada pada pihak kita gitu Pak Paul. Bagaimana anak ini akan menyampaikan kepada pasangannya dan kepada mertuanya? Nah, kalau kesalahan ada pada pihak kita, saya sarankan sih kitanya yang langsung ngomong, minta maaf kepada menantu kita atau kepada besan kita. Iya. Pak Paul, mestinya ini masih ada banyak lagi persoalan orang tua dan anak yang sudah dewasa ini dan kita sudah tua. Namun kita sudahi dulu karena waktunya terbatas. Tapi apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia. Waktu anak kecil, kita membuat rencana untuknya dan untuk diri kita pula. Tapi tidak selalu rencana atau angan sesuai jalan Tuhan. Biarlah yang kiranya bisa menjadi pedoman bagi kita sebagai orang tua menghadapi persoalan dengan anak. Terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tetap orang tua walau sudah tua, dan ini merupakan bagian yang pertama. Karenanya kami menghimbau dan mengharapkan para pendengar bisa mengikuti perbincangan ini lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www